Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu lagi dengan Ibu Winda di mata pelajaran ekonomi ya. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat mengikuti pembelajaran ekonomi minggu ini. Oke, sebelumnya minggu kemarin kita belajar tentang materi OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Ibu anggap kalian sudah mengerti ya bagaimana itu cara kerja OJK, artinya OJK gitu ya. Apa sih fungsi OJK dan tugas OJK pada intinya. Oke, masih di bab yang sama, yaitu di bab 5 tentang lembaga jasa keuangan dalam perekonomian Indonesia. Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya setelah OJK. Oke, sebelumnya kita lihat dulu ini peta konsepnya ya. Ibu akan perlihatkan lagi kepada kalian gitu. Di dalam bab lembaga jasa keuangan ini, kalian akan mempelajari OJK. Mempelajari bank dan lembaga keuangan bukan bank. Jadi, di dalam bab lembaga jasa keuangan ini, OJK itu membawahi, memayungi, mengatur, mengawasi lembaga jasa keuangan. Yang disebut dengan lembaga jasa keuangan adalah bank dan lembaga keuangan bukan bank. Ini Ibu singkat menjadi LKBB. Nah, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang OJK-nya. Nah, sekarang insya Allah kalian akan mempelajari tentang bank. Nah, dan lembaga keuangan bukan bank itu juga akan kalian pelajari setelahnya. Lembaga keuangan bukan bank terdiri dari pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan pegadaian. Dan ini semua akan kalian pelajari di bab 5 ini. Lumayan materinya banyak, jadi kalian harus rajin baca agar kalian dapat mengidentifikasi masing-masing dari lembaga keuangan bukan bank ini gitu ya. Jadi jangan sampai tertukar bagaimana cara mekanisme kerjanya, definisinya, tujuannya gitu ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bank. Oke, kita lihat ya. Nah, ini Ibu kasih lagi ininya peta konsepnya. Nah, di bank ini kalian akan mempelajari tentang pengertiannya apa sih, sejarahnya, jenis-jenis bank, prinsip kegiatan usaha, dan produk-produk yang dihasilkan oleh bank tersebut gitu ya. Lalu di lembaga keuangan yang non-banknya ada pengertian, jenis produk, dan prinsip-prinsipnya. Oke, kita lihat ya. Nah, mungkin kalian tapi kalian tuh udah gak asing dengan yang namanya bank. Mungkin pergi ke sekolah atau pulang ke sekolah kalian lewat bank ya gitu. Seperti Bank BRI, BNI yang mungkin kalian akan mudah temui ya, BJB, Mandiri gitu ya. Nah, pernah gak nih kalian pergi ke bank gitu ya. Jadi bank itu sebetulnya apa sih gitu. Apa yang ada di benak kalian apabila mendengar bank gitu ya. Nah, pengertiannya ini dia bank. Nah, menurut Undang-Undang nomor tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Nah, di dalam definisi ini kalian bisa menjelaskan lagi gitu ya nih, badan usaha yang menghimpun dana. Jadi yang disebut menghimpun dana dari bank itu adalah bank menerima sejumlah dana dari masyarakat gitu ya. Menghimpun dananya berupa apa? Bisa berupa tabungan atau berupa deposito gitu ya. Jadi menerima dana dari masyarakat untuk disimpan di bank dan dapat menyalurkannya melalui kredit. Nah, menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Jadi kalian ikut kredit usaha rakyat atau kredit perumahan atau kredit konsumtif ke bank. Nah, itu adalah kegiatan dari bank juga, atau definisi dari bank itu menyalurkannya dananya kepada masyarakat. Tujuannya apa? Agar taraf hidup masyarakat banyak dapat meningkat. Nah, itu dia bank. Nah, sejarahnya seperti apa sih bank itu? Nah, bank itu berasal dari bahasa Yunani yaitu bangka. Oke, maaf, itu harusnya bangko ya, BANCO atau bangko gitu ya. Bangko itu artinya adalah bangku atau meja. Kenapa bank itu berasal dari kata bangko atau meja? Jadi dulu di zaman Yunani dulu, tempat menukar uang pada zaman dahulu itu dilakukan di atas meja. Nah, makanya bank itu berasal dari kata itu.
berasal dari kata bangku ya. Nah, bank pertama kali didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1827 dengan nama The Javas Bank yang saat ini telah menjadi Bank Indonesia. Lalu pada tahun 1896 berdiri bank swasta yaitu Hope and Spar Bank, artinya bank penolong yang didirikan oleh Raden Arya Wiryaatmaja, dan dalam perjalanannya bank ini berubah menjadi Bank Rakyat Indonesia sampai sekarang ya. Makanya Bank Indonesia, Bank Rakyat Indonesia itu adalah bank dengan nasabah terbanyak gitu ya, karena memang sudah berdiri sejak lama. Oke, kita lihat. Nah, di sini ibu punya, ini apa sih? Nah, ini adalah fungsi dari bank. Fungsi yang pertama dari bank adalah ya, bank itu adalah penerima kredit pasif atau penerima sejumlah dana dari masyarakat. Nanti Ibu akan jelaskan apa itu kredit pasif, apa itu kredit aktif gitu ya. Menghimpun dana, menerima penyimpanan dana dari nasabah disebutnya. Lalu fungsi yang kedua adalah sebagai pemberi kredit atau menyalurkan uang kepada masyarakat dalam berbentuk kredit gitu ya. Nah, menyalurkan dana di bank ini adalah merupakan fungsi yang utama, karena dengan menyalurkan dana ini nanti bank akan mendapatkan keuntungan dengan cara menyalurkan dana kepada masyarakat gitu ya. Bank juga menjembatani masyarakat, dari masyarakat yang kelebihan dana atau yang mau menabung dengan masyarakat yang kekurangan dana atau yang mereka ingin kredit di bank gitu ya. Lalu fungsi selanjutnya adalah ada yang disebut dengan pelayan masyarakat gitu ya. Pelayan masyarakat di mana memberikan jasa-jasa gitu ya kepada nasabah gitu ya. Nah, jasa-jasa lain juga nanti akan Ibu jelaskan di depan. Nah sekarang kita lihat ke jenis-jenis bank. Nah, menurut jenis kegiatannya pertama ada bank sentral. Bank sentral itu adalah Bank Indonesia, nanti akan kalian pelajari di bab selanjutnya. Yaitu ada bank umum. Apa yang disebut dengan bank umum? Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Ya, kan kalian sering mendengar mungkin bank syariah atau Islamic Bank gitu ya. Nah, dalam kegiatannya mereka memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Nah, bank umum ini yang seperti kalian tahu dan tidak asing, misalnya Bank BNI, BRI, Bank Mega, Bank Mandiri. Nah, itu disebut juga bank umum. Kalau bank syariahnya misalnya BRI Syariah, BNI Syariah, seperti itu. Lalu selanjutnya ada BPR. BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat. Nah, Bank Perkreditan Rakyat itu bank yang menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan gitu. Nah, kalau di dalam BPR ini mereka apa bedanya sama bank umum kayak biasa gitu ya. Nah, kalau BPR ini mereka tidak ikut dalam lalu lintas pembayaran, lalu lintas jasa pembayaran. Lalu lintas jasa pembayaran itu apa, Bu? Nah, kalau di bank umum kalian akan mendapatkan beberapa fasilitas seperti kartu kredit, kartu debit, e-money ya. Itu kan memperlancar kita dalam lalu lintas pembayaran. Tetapi kalau di BPR ini mereka tidak mengeluarkan produk-produk seperti itu, debit, kredit, kartu gitu ya, tidak gitu, karena mereka memang tidak ikut dalam lalu lintas pembayaran. Nah, bank BPR ini juga lumayan agak banyak ya, sudah mulai banyak ada di kita gitu ya. Nah, kalau contoh ada juga BPRKS gitu ya, itu disebut juga BPR. Lalu, nah kita lihat nih jenis-jenis bank. Jenis bank menurut kepemilikannya. Kita lihat yang pertama. Nah, dari atas ya. Nah, pertama ada bank milik pemerintah. Jadi bank ini merupakan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang modal sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah. Ada BNI, ada Bank Mandiri, Bank BRI, satu lagi bank punya pemerintah itu adalah BTN, Bank Tabungan Negara. Nah, itu modalnya dimiliki oleh pemerintah. Lalu ada bank swasta nasional, ada Bank BCA,
Danamon, Bank Mega, ya banyak. Lalu ada bank milik asing nih, ada Citibank, HSBC gitu ya. Lalu bank milik koperasi yaitu ada Bank Bukopin. Lanjut. Nah, prinsip. Oke, maaf, bukan prinsip ya, tapi masih di jenis bank juga gitu ya. Ada bank konvensional dan ada bank syariah. Oke, kalau bank konvensional dia menjalankan beroperasi di bank tersebut dengan konsep bunga gitu ya, yang banyak sekali dikatakan bahwa konsep bunga itu adalah riba ya. Jadi banyak yang memperdebatkan apakah bunga di bank tersebut riba atau bukan gitu ya. Tapi kita tidak berbicara dalam konteks itu ya. Tapi kita bicara gimana sih yang membedakan antara bank konvensional dengan bank syariah gitu ya. Bank konvensional beroperasi atas dasar konsep bunga sebagai alat memperoleh keuntungan maupun membebankan bunga atas penggunaan dana atau pinjaman ya. Jadi bunga tersebut diperoleh bank apabila bank menyalurkan kredit kepada nasabah gitu ya, atau meminjamkan uang kepada nasabah. Nah, dari situlah bank konvensional akan mendapatkan keuntungan karena nasabah akan mengembalikan uang tersebut plus bunga kepada bank konvensional. Selanjutnya ada bank syariah. Nah, bank syariah ini beroperasi bukan berdasarkan konsep bunga. Ya, jadi bank syariah beroperasi atas dasar konsep bagi hasil dalam menjalankan usahanya gitu ya. Jadi disebut bank syariah karena bank tersebut menjalankan mekanisme banknya gitu ya. Semuanya itu berdasarkan hukum Islam, berdasarkan kepada Al-Quran, yang dimana bukan menggunakan konsep bunga, tetapi menggunakan sistem bagi hasil di antara pihak bank dengan pihak nasabahnya gitu ya. Jadi bagi hasil itu adalah misalnya di awal perjanjian peminjaman uang itu bank dan nasabah telah menyepakati berapakah di setiap nasabah dapat keuntungan, bank itu akan diberi berapa persen gitu. Jadi mau keuntungan sedang naik atau turun itu berbeda gitu hasil presentasinya gitu. Jadi bank Islam itu tidak memberatkan nasabah. Oke, nah kita lihat ini adalah produk-produk bank. Maksudnya produk itu adalah jadi bank itu punya jenis apa aja sih gitu ya produknya untuk dapat kita nikmati sebagai nasabah. Oke, produk yang pertama kita punya kredit aktif. Kredit aktif itu apa ya? Kredit aktif adalah kegiatan bank dalam menghimpun dana. Nah, jadi kredit pasif ya, kredit pasif di atas dulu adalah kegiatan bank dalam menghimpun dana. Jadi kalau pasif kan diam ya, kalau diam itu berarti uangnya diam, dalam artian jadi uang yang masuk dari nasabah kepada bank berupa tabungan, deposito ya, giro. Nah, itu merupakan kredit pasif ya. Makanya kredit pasif itu contohnya adalah tabungan, ada giro, ada deposito gitu ya. Bukan despacito tapi deposito ya. Nah, tabungan itu apa? Sejumlah uang yang disimpan oleh nasabah di bank dengan jangka waktu penarikan yang bebas gitu ya. Jadi kamu nabung jam 1 siang, jam 2 siang udah bisa diambil lagi. Itu tabungan ya. Terus kalau giro adalah simpanan atau tabungan dari nasabah di bank yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Kalau deposito berjangka, apa itu gitu ya? Deposito adalah sejumlah uang yang disimpan oleh nasabah di bank dengan jangka waktu penarikannya telah ditentukan. Bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, atau bahkan 1 tahun. Jadi misalnya kamu menyimpan deposito untuk jangka waktu 6 bulan. Nah, selama 6 bulan tersebut
kalian tidak boleh mengambil uang tersebut karena kan dijangka waktunya, bisa diambil setelah 6 bulan. Terus Bu, kalau misalnya saya butuh uang, misalnya butuh sekali uang satu-satunya hanya bisa diambil di deposito gitu, apakah gimana? Bisa diambil, bisa-bisa saja, tetapi kalian tidak akan mendapatkan bunga. Karena apa? Bunga deposito dengan bunga tabungan itu biasanya sih bunganya lebih besar deposito gitu, karena kan kalian tidak boleh mengambil uang tersebut, maka uang tersebut oleh bank bisa digolangkan lagi, bisa disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit gitu. Jadi kalau kalian memang mau mengambil di bulan ketiga tapi sebetulnya deposito itu adalah untuk bulan ke-6, maka kalian dapat mengambil tapi tidak akan mendapatkan bunganya, biasanya seperti itu. Tapi tergantung dari kebijakan masing-masing bank, kebijakan masing-masing bank seperti apa gitu. Lalu selanjutnya ada deposit on call yang ini. Nah, deposit on call adalah jenis tabungan tetap yang dapat diambil setelah ada pemberitahuan terlebih dahulu dari penabung. Lalu ada deposit automatic on call atau ini yang terakhir ini adalah deposit automatic rollover nih yang ini. Deposit automatic rollover adalah suatu jenis deposito yang jika uangnya nggak diambil sampai dengan waktu jatuh tempo nih yang ini deposit automatic rollover ya. Maaf nih Bu coret ya, rollover, harusnya rollover. Deposit automatic rollover adalah suatu jenis deposito jika uangnya tidak diambil sampai dengan jangka waktu jatuh tempo, deposito langsung diperpanjang dan bunganya langsung dihitung secara otomatis. Nah, ini kredit aktif. Selanjutnya itu kredit pasif. Kenapa Ibu salah bicara ya. Nah, sekarang ada kredit aktif. Nah, kalau aktif berarti dia, kalau aktif nih orang ini aktif gitu ya, berarti tidak bisa diam. Nah, kalau dia kredit aktif, uangnya tuh yang nggak bisa diam. Jadi uangnya yang masuk ke bank itu dipinjamkan kepada nasabah atau disalurkan melalui kredit gitu ya. Berarti kredit aktif adalah dana yang diberikan bank pada masyarakat untuk berbagai tujuan gitu ya. Untuk berbagai tujuan bisa dipinjamkan gitu kepada nasabah gitu ya. Ada kredit rekening koran, adalah kredit yang diberikan sesuai dengan kebutuhan. Ada kredit aksep. Kredit aksep adalah kredit yang diberikan bank dengan cara menandatangani aksep yang ditarik oleh nasabah pelanggan. Nah, lalu ada letter of credit atau LC, pinjaman yang diberikan suatu bank kepada nasabah dengan cara membayar harga pembelian suatu barang. Nah, jadi kalian sudah tahu bedanya mana aktif, mana yang pasif. Kalau pasif itu adalah uang yang masuk ke bank tadi gitu ya. Kalau kredit aktif adalah uang tersebut disalurkan untuk pinjaman. Jadi tidak bisa diam, dalam artian uangnya disalurkan oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kalau ini uangnya dana yang masuk dari nasabah kepada bank dalam bentuk simpanan gitu. Produk selanjutnya dari bank adalah ada produk jasa dalam lalu lintas pembayaran nih. Jadi bank juga menyediakan jasa untuk memudahkan kita dalam lalu lintas pembayaran. Ada jasa transfer uang, ada jasa money changer atau penukaran uang dengan mata uang asing, jasa penagihan utang, dan ada kartu kredit, kartu debit atau e-money gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh ya produk-produk dari bank tersebut nih. Ada buku tabungannya, ini adalah mungkin kartu penarikan uang atau mungkin ini kartu menabungnya gitu ya. Lalu ini adalah kalau tidak salah ini giro ya, ini giro atau cek. Yang ini juga contoh cek juga. Nah, ini adalah contoh format deposito. Selanjutnya ada yang disebut dengan LPS atau lembaga penjamin simpanan. Tadi bank kita sudah beres dengan singkat, padat, dan jelas gitu ya. Nanti kalian dapat mencari materi sumber lain. Nah, selanjutnya ada lembaga penjamin simpanan atau LPS. Merupakan suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah
penyimpan, dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Nah, LPS ini adalah cara kerjanya seperti apa? Jadi gini, LPS dapat mengembalikan simpanan nasabah dengan jumlah sesuai ketentuan. Nah, jadi kalau ada bank yang gagal gitu ya dalam mengelola keuangan nasabah, nanti dengan syarat-syarat tertentu atau dengan ketentuan-ketentuan tertentu, apabila memang bank tersebut betul-betul salah, tidak dapat mengelola uang nasabah, maka bank tersebut dapat ya mengembalikan simpanan nasabah dengan jumlah sesuai ketentuan gitu. Jadi bank yang gagal atau failing bank itu adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan gitu. Jadi banknya udah nggak bisa aja pokoknya gitu ya untuk mengelola uang. Jadi masyarakat merasa dirugikan. Nah kayak gitu. Nanti kalian juga harus baca ya wewenang-wewenang dari LPS gitu ya. Lalu selain wewenang, tugas dari LPS itu juga apa, nanti kalian boleh mencari di sumber yang lain, karena kalau misalnya ibu sebutkan di sini semua waktunya tidak cukup ya. Ini juga sudah 20 menit gitu ya. Nah, oke anak-anak, segini dulu untuk materi bab 5 yaitu subbab yang bank gitu ya. Mudah-mudahan kalian dapat memahami penjelasan ibu yang super singkat ini menurut ibu ya. Nanti kalau kalian ingin pahami, kalian harus mencari lagi literasi yang lain. Jadi video yang ibu berikan ini hanyalah pengantar bagaimana sih biar kalian memahami benang merahnya dari subbab tentang bank dan LPS ini. Oke, sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.